إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada para sahabat, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat? Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih wa kasratul khuta' ila al-masajid wa intidharus shalah ba'da as-shalah fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat. Rawahu Ahmad wa Muslim. Nabi menanyakan kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang bisa mengangkat derajat dan bisa menghapus kesalahan? Tentu para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian beliau menyampaikan, yaitu sempurnakan wudu meskipun dalam keadaan tidak menyenangkan. Yang kedua, perbanyaklah melangkah ke masjid. Yang ketiga adalah menunggu solat. Setelah solat, maka itu adalah ribat, itu adalah ribat, itu adalah ribat, yaitu seperti orang yang menjaga di perbatasan perang. Kita menunggu antara maghrib pada isya, lebih-lebih kita gunakan untuk mengkaji ilmu, mengaji. Thalabul ilm tentunya akan lebih banyak keutamaannya para jamaah. Dan malaikat juga mendoakan kita dengan Allahumma firlahu warhamhu. InsyaAllah kita akan bahas pada kesempatan ini, yaitu keistimewaan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah merupakan satu nama yang muncul sebagaimana penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir, yaitu dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika memberikan penjelasan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari ketika saat itu wajah putih berseri-seri, dan pada hari saat itu wajah hitam. Yang dimaksud dengan wajah yang putih berseri-seri yaitu pada saat itu pada hari kiamat, yauma tabyaddu wujuh, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini penjelasan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan nama tersebut para jemaah yang dimuliakan Allah lebih menonjol ketika pada zaman Imam Ahmad. Jadi munculnya bukan pada saat Imam Ahmad, bukan di zaman Imam Ahmad, namun terkenalnya di saat fitnah, ujian menimpa Imam Ahmad, yaitu fitnatu Al-Quran makhluk yang datang dari sisi orang-orang Mu'tazilah pada saat itu. Dan Imam Ahmad, beliau berpegang teguh kepada prinsip ahli sunnah wal jamaah bahwa Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Quran adalah kalam Allah, bukan
bukan makhluk. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal, beliau disiksa, ditarik dengan keledai, pingsan. Ketika siuman, dia sadar mengatakan Al-Quran kalamullah, laisa bimakhluk. Ditarik lagi, pingsan lagi, sadar lagi, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Begitulah ujian yang menimpa beliau, sehingga beliau dikenal sebagai imam ahli sunnati wal jamaah. Namun nama tersebut sudah sejak zamannya sahabat yang keluar dari lisan Abdullah bin Mas'ud ketika menjelaskan ayat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari di mana wajah putih berseri-seri dan wajah hitam. Wajah putih berseri-seri adalah wajah ahlu sunnah wal jamaah, kata beliau. Yang dimaksud dengan wajah hitam adalah ahlul bidah. Dan nama ahlu sunnah wal jamaah ini, para jemaah, ada beberapa nama yang lainnya selain ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah, mafhumuha, khasaisuha, khasaisu ahliha, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dan diberi muqaddimah oleh Al-Imam Abdul Aziz, ya, bin Abdullah bin Baz, yaitu Imam bin Baz. Selain nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya adalah Ahlus Sunnah, tidak disebutkan al-jamaahnya. Yang ketiga, Ahlul Jamaah. Yang keempat juga disebut dengan al-jamaah. Yang kelima disebut dengan as-salafus soleh. Disebut juga dengan Ahlul Athar. Disebut pula dengan Ahlul Hadis, Al-Firqatun Najiyah, ya, At-Taifah Al-Mansurah, dan juga Ahlul Ittiba. Nama-nama tersebut terkadang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebut Ahlus Sunnah, dan yang lainnya. Dan di dalam kitab Kun Salafian Alal Jaddah oleh Dr. Ahmad As-Suhaimi, ya, guru besar di Jami'ah Islamiyah Madinah, judulnya kitab Kun Salafian Alal Jaddah. Ketika nama Ahlu Sunnah dipakai, beberapa orang yang menisbatkan kepada nama itu, namun dari sisi akidah tidaklah sebagaimana Ahlu Sunnah wal Jamaah, tidaklah sebagaimana as-salafus soleh, maka juga disebut dengan istilah salaf, ya. Dan Al-Imam Az-Zahabi juga beliau menyebutkan di dalam kitabnya dengan nama salafi, ya. Dan berdialoglah Syekh Albani rahimahullah taala dengan seseorang yang tidak mau menggunakan istilah tersebut, karena dalam Al-Quran dikatakan alladzi sammakumul muslimin, di mana dialah Allah yang telah menyebut kalian dengan istilah muslimin. Ditanya oleh beliau, engkau muslim yang mana? Karena di sana ada muslim Syiah, ada muslim Maturidiyah, ada muslim Asy'ariyah, ada muslim macam-macam. Ya, saya muslim berdasarkan kitab dan sunnah. Semua mengatakan berdasarkan kitab dan sunnah. Siapa yang tidak berdasarkan kitab dan sunnah? Kecuali ingkarus sunnah. Semua berdasarkan Quran dan sunnah. Kemudian dia bilang lagi, orang tersebut, ia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Kalau begitu, itu terlalu panjang. Saya sampaikan satu istilah, ya, dan ini dipakai oleh para ulama seperti Ad-Dhahabi menyebutkan, ya, salafi. Saya sebut salafi. Apa maksud salafi itu? As-salaf maknanya yang terdahulu secara istilah. Adapun secara bahasa, adapun secara istilah adalah generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan istilah salaf itu juga ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ketika Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, "Ni'mas salaf ana laki." Rawahu Muslim. Ni'mas salaf ana laki. Senikmat-nikmat salaf bagimu adalah aku. Oleh karena itu, para jemaah yang dimuliakan Allah, kata Syekh Albani, saya berikan kepada engkau sebuah nama salafi, yaitu maksudnya
Iya di sini nisbah kepada salafus soleh, generasi sahabat, dengan persaksian Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian berikutnya tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ya. Dan juga dalam Al-Quran telah disebutkan, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Surah At-Taubah ayat 100. Orang-orang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka kalau bukan para sahabat? Walladzina ittaba'uhum bi ihsan, dan siapa saja yang ikuti mereka dengan ihsan. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah janjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal berada di dalamnya. Dan itu merupakan kemenangan yang agung. Untuk mendapatkan 3 perkara, kemenangan yang agung, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mendapatkan ridha Allah, maka ikuti yaitu generasi as-salafus soleh, kemudian dikenal dengan istilah salafi. Namun para jemaah, siapapun dia dan siapapun kita, ketika kita mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, ketika kita mengaku sebagai salafi yang menisbatkan diri kita kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dalam hal apa? Dalam hal memahami agama. Karena Nabi bersabda, "Satafriqu hadhil umma ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahida wa hiya al-jamaah." Faqalu ya Rasulullah ma hiya al-jamaah? Faqala ma ana alaih al-yawma wa ashabi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa yang satu? Al-jamaah. Nah boleh, siapapun boleh menyebutkan dirinya al-jamaah. Tapi yang tidak boleh ngangkat pemimpin kemudian dibaiat. Satu sana ngangkat pemimpin kemudian dibaiat, lalu membuat aturan-aturan tersendiri. Tapi di sini para jemaah lihat bagaimana definisi al-jamaah. Ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW, siapa al-jamaah ya Rasul? Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Apa saja ma di sini adalah isim mausul ya, yang memiliki faedah umum. Ma apa saja, ma ana alaih, di mana aku berada di atasnya pada hari ini dan juga bersama dengan para sahabatku. Apa maksudnya? Yaitu al-manhaj, pemahaman agama, bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana dalam muamalahnya. Maka kita harus menisbatkan diri kepada salafus soleh, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, yang mereka sudah direkomendasi oleh Allah Rabbul Alamin dan juga direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat, Nabi bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Jarrah. Kenapa? Karena akidahnya tentunya, karena iman. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana mereka di dalam memahami agama. Sehingga siapa saja boleh menyatakan dirinya bahwa saya ahlus sunnah wal jamaah, bahwa saya merupakan salafi, menisbatkan diri kepada salafus soleh. Namun orang bilang kullun yadda'i annahu waslan bilaila wa laila la tuqirru bidaka. Setiap orang ngaku kenal sama Laila, tapi Laila tidak kenal dengan dia. Ya, setiap orang ngaku kenal sama presiden kita, Pak SBY, tapi apakah SBY kenal dengan saya? Juga enggak kenal. Ya, artinya setiap orang ngaku bahwa dia ahlus sunnah, bahwa dia merupakan berada di atas akidah salafus soleh, tapi apakah yang diyakini dia akidahnya salafus soleh? Ketika ditanya tentang aslul usul, yaitu tentang rukun iman yang pertama, aslul tentang Allah, ditanya di mana Allah, jawabannya macam-macam. Di sana mengatakan Allah di mana-mana. Di sana mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di barat, tidak di timur. Yang lain mengatakan bahwa Allah tidak bertempat. Yang lain mengatakan dengan sahdunya. Pernah saya tanyakan, di mana Allah? Dia jawab dengan sahdu, Allah di hati.
Maka lihat bagaimana as-salafus saleh, bagaimana sahabat menjelaskan. Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ketika ada seorang wanita budak dimerdekakan oleh tuannya, ditanya oleh Nabi, "Aina Allah?" Qalat fis sama. Qala wa man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Rawahu Muslim. Di mana Allah? Kata Nabi. Wanita itu mengatakan, di langit. Nabi bertanya lagi, siapa aku? Engkau Rasulullah. Apa kata Nabi? Bebaskan dia sudah menjadi wanita yang beriman. Seandainya jawabannya salah, tidak mungkin Nabi biarkan. Nabi tidak pernah membiarkan kesalahan sedikit pun. Beliau luruskan para jemaah. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa banyaknya pemahaman-pemahaman. Ini tentang asal-usul tentang Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dengan asma wa sifatnya yang lain. Iman kepada malaikat demikian juga. Ada versi mengatakan bahwa iman kepada malaikat bukan makhluk. Sehingga kalau manusia itu memiliki akhlak tertentu, dia akan menduduki seperti malaikat. Padahal malaikat makhluk Allah, tercipta dari cahaya, manusia dari tanah, iblis dari api. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah juga demikian. Orang Syiah enggak mengaku Quran ini. Mereka punya sendiri. Tidak mengaku hadis Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Punya Al-Kafi. Karena apa? Karena anggap semua riwayat dari sahabat yang mereka katakan telah murtad. Iman kepada hari kiamat kepada Rasulullah, masih ada juga percaya kepada Ghulam Mirza Ahmad, percaya kepada Ahmad Musaddiq, padahal sudah dijelaskan oleh Nabi, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yumhabbi al-kufru wa ana al-hashir alladhi yusharun nas ala qadami wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu nabi. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku ada al-mahi, di mana kekufuran dihapus dengan perantaraanku. Aku adalah hasyir, di mana manusia dikumpulkan di depanku, dan aku adalah al-aqib. Al-aqib maknanya tidak ada nabi setelah itu. Masih ingat rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Ada versi kemarin kiamat 2012 sampai sekarang nggak ada. Tapi banyak orang yang khawatir dan takut. Sudah saya sampaikan satu kajian tentang hari kiamat, tanda-tandanya, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Masih aja yang tanya, bagaimana Pak Ustadz pendapat antum tentang hari kiamat 2012? Masih seperti itu. Kalau subhat sudah masuk berat. Iman kepada takdir pun juga berbagai macam versi. Oleh karena itu dalam surah Al-Baqarah, ya, pada ayat 137, ya, Allah berfirman apa? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman seperti imannya kalian, yaitu imannya para sahabat. Karena mukhatab yang diajak bicara Quran pertama kali turun tidak lain adalah para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman seperti imannya kalian, maka apa? Maka mereka akan dapat petunjuk. Faqad ihtadaw. Imannya para sahabat, pemahaman para sahabat. Ini para jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, mari kita ketahui apa yang menjadi keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, dalam kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disebutkan, yaitu al-iktisaru fit talaqqi 'alal kitabi was sunnah. Membatasi diri di dalam mengambil ilmu, ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Fakullu ma wafaqul kitab wa sunnah qabaluhu wa asbatuhu. Semua yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah mereka terima dan mereka tetapkan. Dan apa saja yang menyelisihi Quran dan Sunnah, maka apa? Mereka tinggalkan para jemaah, dari siapapun dia. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau ada pendapat saya yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, lempar ke tembok, jangan diambil. Imam Abu Hanifah mengatakan, ya, setiap hadis yang sahih, ya, setiap hadis yang sahih itulah pendapat saya.
Demikian juga berkata Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik mengatakan, kullu ahadin yukhad wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil perkataannya dan bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini, sambil menunjuk kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan yang lain seperti orang-orang tasawuf, sufiyah, mengambil keyakinan terkadang dari mimpi, dari wangsit, ya. Mengambil keyakinan dari wangsit. Seperti apa? Orang yang mau mati katanya kelihatan tanda-tandanya. Coba tunjukkan apakah ada keterangan dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang meninggal, ruhnya itu gentayangan selama 40 hari, sehingga keluarganya itu terkadang harus naruh sesuatu, makanan kesukaan orang yang meninggal, kopi sama apem ditaruh. Itu kesukaan bapakmu. Dengan keyakinan ruhnya masih ada di situ. Padahal dalam hadis yang sahih dari sahabat Al-Bara ibnu Azib yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Hakim, di Sunan Al-Albani, ya, di dalam potongan hadisnya, fatu'adu ruhuhu ala jasadihi. Nabi bersabda, ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Bertentangan dengan hadis, maka tinggalkanlah para jemaah. Akidah kita ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah juga demikian. Dalam beribadah ada dalam Quran dan hadis, maka kita ambil tentu hadis-hadis yang sahih. Berbeda dengan orang-orang Rafidhah, mereka mengambil, ya, keyakinannya dari apa? Dari imam-imam mereka yang mereka anggap maksum, anggap maksum. Orang-orang yang mengagungkan akal, mengambil dari akalnya, mengutamakan akalnya. Seperti orang menolak sifat Allah. Masa Allah punya tangan? Kan tangan itu sifatnya makhluk. Awal pertama akal. Dan awal pertama yang menolak nas dengan akal siapa, ikhwan? Iblis. Ya, iblis. Wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara minal kafirin. Ketika Allah berfirman kepada malaikat agar sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tidak mau, enggan dan sombong, dan dia termasuk orang kafir. Ditanya, "Ma mana'aka an tasjud id amartuk?" Apa yang menghalang engkau sujud kepada Adam ketika aku suruh? Apa kata dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Pakai akal, menolak nas, menolak dalil. Ini para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi Ahlus Sunnah membatasi diri mereka di dalam mengambil sumber ilmu, yaitu dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Kemudian yang kedua adalah at-taslim li nususis syar'i wa fahmiha ala muqtada manhajis salaf. Yang kedua adalah tunduk kepada nas-nas syariat dan memahaminya sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Pertama, berpegang kepada Quran dan hadis, dan ayatnya banyak sekali. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya. Nabi bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, tidak akan pernah sesat selamanya apabila berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian at-taslim li nususis syara', dia tunduk dan pasrah kepada nas-nas syariat sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka itu menjadikan engkau sebagai hakim untuk memutuskan perkara di antara mereka,
dan mereka tidak ada sesak dada, berat hati ketika menerima keputusanmu, dan mereka tunduk pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Warisan laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Pasrah. Sikap orang beriman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, ucapannya kami mendengar dan kami taat. Ya. Jadi tunduk kepada nas-nas syariat, tidak mau pilih yang enaknya, yang enak diambil, yang tidak enak ditinggalkan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim. Tidaklah pantas bagi orang mukmin, laki maupun perempuan, ketika Allah menetapkan satu perkara lalu mereka memilih yang lainnya. Ya, jadi di sini keistimewaan Ahlussunnah yang kedua, dia pasrah tunduk kepada nas-nas syariat sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Harus ada sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Nah, karena apa? Sudah dijelaskan oleh Nabi, al-jamaah ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Kemudian berikutnya tabi'in, berikutnya tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang ikuti mereka. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tadi, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan walladzina, alladzina di sini siapa saja, isim mausul yang memiliki faedah umum, siapa saja sampai hari kiamat yang mengikuti mereka. Mengikuti apanya? Mengikuti cara beragamanya para jemaah, mengikuti akidahnya, mengikuti akhlaknya, mengikuti bagaimana ibadahnya. Dan mereka punya sifat, ya, para sahabat punya sifat tunduk. Coba kita lihat bagaimana Umar bin Khattab ketika mau mencium Hajar Aswad. Sebelum dicium, saya tahu kalau kamu itu batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak bakal menciummu. Lalu dia dicium batu itu. Ya. Sebelum mencium Hajar Aswad mengatakan, aku tahu bahwa kamu itu batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Maka dia menciumnya. Karena apa? Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas, nusus syariat. Kenapa? Perbuatan Nabi adalah nas, ucapan Nabi adalah nas, diamnya Nabi terhadap sesuatu adalah nas. Itulah definisi hadis sebagai sinonim dari sunnah. Kalau orang mengatakan ahlu sunnah, apa yang diucapkan Nabi, apa yang dikerjakan Nabi, apa yang didiamkan Nabi, maka tentu haruslah dia tunduk, jangan ditolak dengan akalnya. Itulah keistimewaan Ahlus Sunnah. Ya. Karena apa? Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," ya. Seandainya agama itu adalah akal, maka tentu apa? Lebih utama, ya, diusap bagian bawah sepatu daripada bagian atasnya. Ya, lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana al-mashu, ya. Al-mashu aula bil mashi min a'la. Lakanal al-khuf, ya, sepatu lebih utama diusapkan bagian bawahnya daripada bagian atasnya. Karena apa? Yang kotor bagian bawahnya. Ketika kita wudu pakai kaos kaki atau pakai sepatu, yang diusap bagian atasnya. Ya, lakanal khuf aula bil mashi min a'la. Kemudian yang ketiga, al-ittiba' wa tarkul ibtida'. Ya, keistimewaan Ahlussunnah adalah al-ittiba', mengikuti Nabi dan meninggalkan perkara baru dalam agama, yaitu bid'ah. Ya.
Mereka tidak mengutamakan pendapatnya dibandingkan perkataan Allah dan Rasulnya. Mereka ittiba. Kita lihat bagaimana yang paling ittiba yaitu sahabat Abdullah ibn Umar. Dia mengatakan bahwa saya turun satu tempat di mana ketika Nabi turun, saya menghadap di mana Nabi menghadap. Artinya Abdullah ibn Umar senantiasa mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan konsekuensi kalau kita mengatakan cinta kepada Allah, ya ittiba Nabi. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah kalau kalian cinta Allah, ikuti aku. Ikuti bagaimana caraku mencintai Allah, yaitu ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, orang yang menyatakan cinta kepada Allah diuji dengan ayat ini. Bukan cinta kepada Allah, baca la ilaha illallah, kemudian dipotong lagi Allah, Allah, dipotong lagi huwa, dipotong lagi hu. Lalu dia berjoget, ya, sudah hilang dan menyatakan dirinya sudah menyatu dengan Allah. Tidak pernah diajarkan seperti itu. Nabi mengatakan, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah wa ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah. Rawahu Ahmad. Tidak akan terjadi hari kiamat kalau masih ada di kolong bumi ini orang yang mengatakan la ilaha illallah. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Akalnya berbicara, loh, nanti kalau ngomong la ilaha illallah sempurna. Iya kalau sempurna. Kalau ngomong la ilaha mati gimana? Akal yang berbicara. Sementara Nabi bersabda, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau meninggal tadi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tuntun. Maka kita hendaknya apa? Ngikuti ittiba apa yang dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan ibtida, yaitu mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama. Karena apa? Karena hal itu sama halnya dengan menuduh Nabi itu berkhianat. Kata Imam Malik apa? Manibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan fa innahu za'ama anna Muhammad qad khana risalah. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama Islam lalu menganggap itu baik, berarti dia menganggap Nabi Muhammad itu berkhianat. Sehingga perlu ditambah ini, perlu dikurang ini. Ya. Maka keistimewaan Ahlus Sunnah al-ittiba wa tarkul ibtida. Mengikuti jejak Nabi yaitu ittiba dan meninggalkan perbuatan bid'ah, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Kemudian yang keempat para jemaah, keistimewaannya adalah al-ihtimam bil kitab wa sunnah. Sangat besar perhatiannya kepada Al-Quran dan hadis. Dalam bentuk apa? Membaca, memahami, mengamalkan, dan menghafalkan. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, maka ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin. Tidaklah seorang di antara kami ketika mempelajari ayat lebih dari 10 ayat sampai ngerti betul maknanya, paham dan mengamalkan. Tidak mungkin orang bisa paham kalau nggak baca. Baca, paham, amal dan juga menghafal. Kita lihat bagaimana Al-Imamul Bukhari para jemaah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal apa? Al-Muwatta'nya Imam Malik berserta dengan sanadnya. Ketika umur 10 tahun berada di Mekah, dia pergi ke kota Madinah ingin belajar dengan Imam Malik. Lalu bertemulah dengan pembantunya di rumahnya. Apa maumu? Saya ingin bertemu dengan Imam Malik. Tulis apa yang kamu inginkan dari pertanyaan, nanti jawabannya tunggu. Saya ingin bertemu langsung dengan beliau. Enggak bisa, Imam Malik sibuk. Akhirnya dikeluarkan surat saktinya, yaitu rekomendasi dari gubernur Mekah diberikan. Ya. Lalu apa? Bisa berjumpa dengan Imam Malik. Dan Imam Syafi'i mengatakan saya mau belajar Al-Muwatta. Ya sudah, ya disuruh baca.
saya sudah hafal. Al-Muwatta, Al-Muwatta sudah hafal dengan sanad-sanadnya. Ya. Kemudian Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, aku melihat cahaya pada dirimu, jangan kau padamkan cahaya itu dengan perbuatan maksiat. Ya. Sebagaimana juga keterangan Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdhi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilman nur bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Aku mengeluh kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku, dan dia memberitahukan kepadaku agar aku meninggalkan perbuatan dosa. Ya. Perbuatan dosa. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang suka berbuat dosa. Ya, diajak ngaji males. Ya, banyak alasannya. Asam uratnya kumat, macam-macam. Karena apa? Sudah terhalang dari kebaikan. Terhalang dari kebaikan. Tapi kalau Allah menghendaki kebaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki Allah dengan kebaikan, dipahamkan agamanya. Jadi ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, Imam Bukhari, beliau berumur 16 tahun, pernah dites oleh beberapa masyayikh. Hadis dibolak-balik oleh masyayikh itu. Kemudian Imam Al-Bukhari mendengarkannya. Lalu setelah itu Imam Bukhari disuruh mengulang, langsung dengar sekali, langsung hafal. Hadis yang terbolak-balik dari Imam Bukhari. Kemudian apa? Kemudian beliau membetulkan, yang benar bukan seperti itu, yang benar begini. Ya, kita yang benar, jangan kan ngapalkan sekali, ngapal 10 kali juga hilang. Ya, itulah perbedaan Imam Bukhari dengan kita. Ya, inilah perhatian Ahlus Sunnah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana para sahabat dulu perhatian kepada qiraah, sampai ada qiraah sab'ah. Ya. Kemudian Al-Quran dihafalkan sampai sekarang ini. Banyak orang-orang yang menghafal Quran, menjaga Quran. Jadi mereka perhatian sekali terhadap Quran. Sebagian orang nasyid hafal di luar kepala, masuk kamar mandi baca nasyid, mau tidur baca nasyid, ya, mau pergi ke pasar berdendang ucapan nasyid. Sudah baca Quran gak ada yang hafal. Nah, ini para jemaah, ya, Ahlus Sunnah memiliki perhatian besar kepada Quran dan hadis dengan cara apa? Baca, paham, amal, hafal. Inilah. Kalau kita memang tidak bisa semuanya, mala yudraku kullu la yudraku jullu. Apa yang tidak bisa diambil semua, jangan ditinggalkan semua. Ya. Enggak bisa hafal 30 juz, ya juz 30. Enggak bisa hafal juz amma, ya asalkan bukan juz jambu, Pak. Upayakan menghafal, upayakan kita semampu kita. Saya beritahukan pada kesempatan yang lain, ada seorang muridnya Ibnu Syihab Az-Zuhri yang umurnya itu sudah 90 tahun baru belajar ilmu, baru menyadari tentang ilmu, umurnya 90 tahun. Lebih tua dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, Saleh Ibnu Kisan. Dan dia ini termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Artinya betapa besar perhatiannya. Dan di sini kita insyaallah belum ada yang mencapai 90 tahun. Ya, rata-rata 40, 50, 60. Ada 60 tahun ketemu dengan seorang ahli hadis Mesir ketika haji. Bisakah saya belajar hadis Syekh? Kenapa tidak bisa? Saya belum bisa bahasa Arab. Belajar bahasa Arab sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan kami ditunjukkan. Akhirnya bisa mensyarah hadis 12 jilid kitab hadis. Iya, kalau masih umur 20, umurnya sudah 60. Ibnu Hazm baru belajar agama umur berapa? 30 tahun. Akhirnya jadi imam Ibnu Hazm. Al-Imam Al-Kisai belajar ilmu nahwu, berat, sangat putus asa melihat semut berjalan di dinding, bawa makanan jatuh, bawa lagi jatuh, akhirnya lewat. Kalau semut bisa, bagaimana tidak bisa manusia? Akhirnya dia bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah, Allah akan ajarkan ilmu. Bukan ilmu laduni, enggak belajar di rumah, cuman diam di kuburan langsung bisa semuanya, tidak seperti itu.
Innamal ilmu bitta'allum wa innamal ilmu bittahallum, kata Nabi. Ilmu itu dengan dipelajari para jemaah. Harus duduk sabar. Isbir ala muril jafa min muallimi li'anna rusubul ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhul ta'allumi sa'atan tajarra'adul jalitula hayatihi hayatul fata wallahu bil ilmi wa tuqa wa illam yakuna la i'tibara li dzatihi. Imam Syafi'i mengatakan, bersabarlah engkau menghadapi sikap yang tidak menyenangkan dari orang yang mengajar, karena banyak kegagalan mencari ilmu karena orang tersebut lari dari keadaan seperti itu. Barang siapa yang tidak bersabar waktu sesaat dalam mencari ilmu, dia akan merasakan kehinaan selama hidupnya. Demi Allah, kehidupan seseorang tergantung pada ilmu dan takwa. Kalau ilmu dan takwa tidak ada, sudah tidak ada gunanya. Mari kita perhatikan keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mencari ilmu para jemaah, berjalan. Ada seorang sahabat mau menanyakan satu hadis, dia mengadakan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah dapat satu hadis, langsung pulang. Hanya ingin tahu satu hadis. Berjalan sekian kilometer, naik kuda, naik onta, berjalan kaki para jemaah. Dan alhamdulillah sekarang ini dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita yang mau mengerjakannya. Yang kelima adalah tarkut tafriq bainal kitab wa sunnah illa bima haddadahu asy-syari'u. Tidak membedakan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak membedakan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak membedakan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah, kecuali apa yang sudah ditetapkan, dibatasi oleh syariat, yaitu tidak membedakan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana tadi siang pelajaran kita, kedudukan As-Sunnah dalam syariat Islam. Umrah bin Abdul Husain ketika duduk bersama kawan-kawannya, ada seorang datang kepadanya dengan mengatakan, la tuhadditsuna illa bil Quran. Janganlah kalian berbicara dengan kami kecuali apa yang ada dalam Al-Quran. Jangan bicara hadis maksudnya. Udah dipanggil oleh Imran bin Husain. Dia budaknya Utsman dulu. Sini engkau. Seandainya diwakilkan kepada engkau dan teman-temanmu Al-Quran, apakah engkau mendapatkan surat duhur 4 rakaat di dalamnya, surat asar 4 rakaat, surat maghrib 3 rakaat? Tidak akan dapat dalam Quran, terdapat dalam hadis. Sehingga apa? Ahlus Sunnah tidak membedakan antara Al-Quran dan hadis selama hadis itu sahih. Idza sahhal hadis, kata Imam Syafi'i, fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis sahih, itu pendapat saya. Adapun perbedaan istilah hadis ahad dan mutawatir di masa-masa awal tidak dikenal. Pokoknya hadis itu sahih. Apa itu hadis sahih? Mattasala sanaduhu binaqli al-dhabit ila muntaha wa salima minasyudzud wa illa al-qadihah. Hadis yang sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya. Bersambung sanadnya, tidak terputus. Ila muntaha sampai akhir. Dinukil oleh orang yang adil dan dhabit, adil, istiqomah dalam agamanya dan muruahnya. Dhabit, dhabtus sadr dan kitabah, kuat hafalannya dan kuat cara menulisnya. Dan selamat dari illah, syad dan illah ini. Kemudian yang keenam adalah ihtijajuhum bisunnah as-sahihah wa taqut tafriq bainal mutawatir wal ahad. Berhujjah dengan hadis yang sahih dan tidak membedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak pada setiap tobokotnya, di mana mereka mustahil untuk bersepakat di atas kedustaan, dan mereka meriwayatkannya dengan panca indera. Seperti aku melihat Rasulullah begini, ra'aitu Rasulullah yatawaddau mithla wudu'i hadza, perkataan Utsman dan juga Abu Hurairah. Berarti itu namanya apa? Dengan menggunakan panca inderanya. Adapun hadis ahad, hadis yang
diriwayatkan di mana syarat-syaratnya tidak terpenuhi sebagaimana hadis mutawatir. Kalau orang-orang Mu'tazilah mengambil akidah tidak mau dari hadis ahad, maunya dari Quran dan mutawatir. Kalau Ahlus Sunnah tidak membedakan, mereka tidak membedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Kemudian yang ketujuh, laisa lahum imamun mu'azzam ya'khuduna kalamahu kullahu wa yad'una ma khalafahu illa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah tidak memiliki imam yang diagungkan. Ahlus Sunnah tidak memiliki imam yang diagungkan di mana semua perkataannya diambil, ya. Dan meninggalkan apa saja yang menyelisihi imamnya, apa saja yang menyelisihi imamnya, karena nggak sesuai dengan pendapat imam saya ditinggalkan. Tidak seperti itu. Beda dengan orang-orang Syiah, mereka punya imam memang yang maksum. Quran nggak sesuai dengan pendapat imamnya, ditolak Quran. Hadis nggak sesuai dengan imamnya, ditolak. Tapi Ahlus Sunnah tidak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau ada perkataan saya nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan, lemparkan ke tembok. Ya, lemparkan ke tembok. Kalau memang pendapat saya salah, tinggalkan. Ya, Abu Hanifah juga demikian. Apalagi Imam Ahmad, Imam Malik, semuanya para jemaah. Semuanya para imam seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah hum a'lamun nas bir rasul. Ahlus Sunnah orang yang paling tahu, ya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat para jemaah, kita tahu cara sholat, kita tahu tentang keluarga Nabi, kita tahu tentang akhlak Nabi, tentang pribadi beliau, bentuk badannya, cara berjalannya, cara bicaranya. Dari mana? Dari hadis. Hadis dibawa oleh siapa? Oleh ahlul hadis. Siapa mereka? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, ya, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, semua adalah merupakan ulama-ulama ahlus sunnah. Ya. Kita tahu dari mereka tentang Asy-Syama'ilu Al-Muhammadiyah, tentang sifat dari bentuk Nabi, dari badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kesembilan, ad-dukhulu fid dini kullih, masuk ke dalam agama secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam agama secara kafah, secara keseluruhan. Oleh karena itu kalau kita lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membahas persoalan, ketika membahas masalah tafsir, seperti Syekhul Islam, seakan-akan dialah yang menguasai tafsir. Ketika membahas masalah waris, seakan-akan dialah yang menguasai waris. Jadi tidak boleh kita meninggalkan yang lain kemudian mengambil yang lainnya. Ahlus Sunnah masuk agama Islam seluruhnya, ya, tidak meninggalkan sebagian kemudian mengambil sebagian. Itu karakter dan keistimewaan Ahlus Sunnah. Baiklah para jemaah sekalian, karena sudah masuk waktu Isya dan masih banyak yang harus kita bahas, ya. Mudah-mudahan ba'da Isya kita bisa bersabar untuk bisa melanjutkan sekaligus dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.